Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita sudah menyelesaikan alhamdulillah kitab Tahara atau kitab bersuci dalam Islam, dan bagaimana sudah kita panjang lebar jelaskan kalau kebersihan, kerapian ya, itu bagian daripada agama kita, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Islam ada mandi wajib seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi haid dan nifas bagi perempuan, mandi junub. Dan Allah memberikan fitrah kita memiliki rasa gerah, berarti memang kita ingin untuk membersihkan diri kita. Sebagaimana Allah berikan rasa lapar dan haus yang menandakan tubuh kita membutuhkan nutrisi dan juga cairan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji masyarakat yang ada di sekitar Kuba di Madinah itu karena kebersihan mereka. Mereka menggabungkan pada saat bersuci antara istijmar dan istinja. Istinja artinya menggunakan air pada saat bersuci, cebok maaf. Kemudian kalau tidak ada air kita menggunakan istijmar, batu ya, yang kering dan bersih tentunya. Tapi masyarakat sekitar Kuba itu suka kalau bersuci menggabungkan keduanya. Walaupun ada air, setelah air mereka pakai batu lagi ya, untuk ceboknya ya. Disentuhkan di kemaluannya itu dibersihkan, cuma sebatas itu saja. Artinya dia tidak seperti air tentunya penggunaannya, tetapi dia atau mereka menggabungkan, dan Allah memuji itu dalam Al-Quran bagaimana mereka suka sekali dengan sucian itu. Dan hadis berhubungan tentang masalah ini banyak sekali. Juga surga kita tahu semuanya yang digambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Rahman, surah Al-Waqi'ah, dan surah Muhammad dan beberapa surah-surah lain itu menggambarkan tentang keindahan dan kebersihan surga. Dari permadani, dari dipan-dipan, dari buah-buahan istana yang mewah, bidadari dan bidadara yang cantik dan gagah dan segala macam hal. Ini menandakan memang itu bagian daripada agama kita. Hadis yang terakhir kita bahas dalam bab Tahara atau kitab Tahara itu adalah hadis nomor 163, tepatnya hadis ketujuh, tentang adanya siksa kubur yang datang karena dua perbuatan yang banyak dianggap remeh oleh orang. Yang pertama masuk dalam bab bahasan kita, yaitu tidak bersuci pada saat cebok. Ya. Ini sudah kita jelaskan, harus hati-hati, termasuk sunnah Nabi SAW, buang air kecil itu sambil duduk laki-laki dan perempuan ya. Nah, dikhawatirkan jangan sampai ada yang kepercik sana sini sehingga akhirnya najislah bajunya dan tidak sahlah sholatnya. Ya. Dan ternyata itu menjadi penyebab, salah satu penyebab utama disiksanya orang di kuburan. Dan ada beberapa riwayat sudah kita jelaskan masalah itu. Dan yang kedua adalah karena adu domba. Ya. Dan saya sudah jelaskan makna adu domba itu. Domba yang tadinya dua ekor makan berdekatan itu sangat mudah untuk dibuat berantem. Karena cuma diusap saja bagian dahinya, dihadapkan matanya, maka mereka bisa berantem seketika. Maka disilakan dengan adu domba. Artinya merusak dua hubungan yang orang yang baik lalu dirusak. Baik itu suami istri, sahabat dengan sahabatnya, atau pegawai dengan pemilik perusahaan dan seterusnya. Dan ini hukumnya haram dan ini penyebab siksa kubur tentunya. Dan insya Allah pada pagi ini semoga Allah berkahi kita masuk dalam kitab baru atau bahasan baru ya. Masih dalam kitab Taharah juga ya. Masih dalam bab kesucian ini. Ancaman bagi laki-laki untuk masuk tempat pemandian umum tanpa kain sarung. Dan ancaman bagi kaum wanita untuk memasukinya sekalipun dengan mengenakan kain sarung dan lainnya. Kecuali wanita nifas atau sakit. Berikut penjelasan larangan tentang hal itu. Jadi perlu kita garis bawahi dulu. Makna daripada bab ini ya. Karena penulis buku ini itu hidup di zaman dulu. Di zaman dulu ini, zaman klasik kalau kita bahasakan ya, memang tidak ada kamar mandi dalam rumah.
Jadi mereka menggunakan kamar mandi di luar rumah. Biasanya dikatakan permandian umum atau WC umum gitu kan. Nah mereka di musim dingin biasanya masuk ke sebuah tempat permandian untuk mandi laki-laki, perempuan-perempuan seperti itulah. Ya. Dan di situ ada hukum-hukum syar'i sebenarnya berhubungan dengan masalah itu. Laki-laki biasanya karena merasa sesama laki-laki maka dia tidak pakai busana sama sekali. Ini tidak boleh, ada larangan. Karena ada batasan aurat antara perut sampai lutut ya. Itu minimal yang dia harus tutup walaupun sesama laki-laki. Ya, kecuali dalam keadaan orang sakit, berobat. Ya, titik-titik auratnya harus dilihat oleh dokter, itu lain, berbeda. Mungkin ada operasi, ada segala macam. Tapi bagi perempuan ini lebih tegas larangannya. Jadi walaupun dia menggunakan kain sarung, ya, dan kata tertutup, tetap saja dilarang untuk, apalagi kalau sekarang kita tahu kolam renang ya. Nah, jadi pakaiannya sangat ketat, dan akhirnya masuk ke dalam tempat tersebut, sehingga akhirnya saling melihat aurat. Nah, biasanya banyak perempuan tidak menyadari masalah itu, karena dianggap sesama perempuan tidak ada masalah. Padahal sebenarnya ini ada masalah secara hukum. Dan ini penyebab, salah satu penyebab utama munculnya penyakit ain. Ya, ain itu orang hasad. Misal ibu punya kulit yang lebih putih dari dia. Atau badannya lebih baik, ya iri. Dan itu sudah cukup untuk membuat nanti ibu berubah. Ya, yang kata kulitnya berubah. Dia bisa ditimpa penyakit gitu kan. Karena penyakit ain ini kata Nabi SAW. Ketahuilah mayoritas umatku masuk ke kuburan atau meninggal karena ain. Ya. Dan ini kita di Indonesia banyak tidak faham masalah itu ya, sehingga kita justru menampilkan terlalu banyak kelebihan-kelebihan kita di depan orang seakan-akan tidak akan ada orang iri. Ini keliru. Berapa banyak rumah tangga yang rusak karena ain, berapa banyak orang beli mobil baru tabrakan karena ain, berapa banyak juga perusahaan yang bangkrut karena ain. Bahkan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain karena ain itu benar terjadi. Ya, kata beliau juga, ain itu bisa membawa orang masuk, manusia masuk ke dalam kuburan dan unta masuk ke dalam kuali. Kuali kecil, tapi unta bisa jadi kecil masuk ke situ gara-gara orang lihat dengan hasad. Ini berbahaya, dan hasad itu karena hati orang busuk, matanya bisa merusak. Gitu kan. Nah, ini banyak orang tidak sadar, dan ada beberapa larangan. Ibu boleh merawat diri di salon misalnya, tapi ada batasan-batasan. Tidak boleh semuanya ibu buka misalnya. Ya, tidak boleh juga ada hal-hal larangan seperti misalnya menyambung rambut ya, atau menanam susuk dan segala macam. Ini kan semua ada larangannya. Maka sebagai seorang muslim kita harus peka. Mana yang boleh kita nikmati, mana yang tidak boleh kita hindari. Ya. Baik, ini kurang lebih gambaran umum tentang masalah penjelasan babnya ya. Kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini. Dalam kurung situ 164, maksudnya urutan dari awal hadis, dan di sebelahnya ada angka 1 berarti hadis pertama di dalam bab kita ini. Ditulis sahih di ghairihi, hadis ini sahih karena dukungan riwayat-riwayat lain. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bimi'zar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul halilatahul hammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah masuk ke tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan sarung. Ini bagi laki-laki. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka janganlah memasukkan istrinya ke dalam tempat pemandian umum. Ya. Hadis ini riwayat Nasai, Tirmidzi, dan dia menghasankannya. Baik, mungkin lebih peka lagi kalau kita membahasnya, dan mohon maaf kalau memang ada bapak ibu yang terbiasa dengan itu. Kita tidak menyinggung karena saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi memang pemandian umum kita ini, kolam renang kalau kita sekarang ya, jadikan sebagai tempat hiburan, memang semuanya terbuka aurat. Bahkan sudah sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Jadi seperti sudah tidak berpakaian. Karena sudah ketat. Kemudian kainnya juga licin dan segala macam. Akhirnya terbuka ada pintu-pintu yang tidak benar. Terlebih lagi, ini larangan hadis.
itu terjadi kalau laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Bagaimana kalau digabung? Maka akan lebih besar sekali fitnahnya. Maka saran kami tentunya, ini saran saja. Bapak Ibu tidak usah terlalu, atau jangan bahkan menjadikan kolam renang sebagai hiburan anak-anak. Kecuali punya rumah di rumah sendiri. Kan? Atau kita privat misalnya, di tempat satu tempat kita sekeluarga saja. Seperti kita sewa villa misalnya. Dan villa itu ada kolam renangnya, kita tutup. Cuma ibu sama suami sama anak mungkin lain. Atau ada hotel seperti itu ya. Saya pernah masuk di salah satu hotel di Puncak itu, ternyata di salah satu kamarnya memang ada kolam renang sendiri, tertutup semua. Sehingga tidak ada masalah, contoh saja. Tetapi membawa anak-anak lagi liburan ke kolam renang yang bercampur semuanya, itu mengajarkan mereka untuk terbiasa melihat aurat orang lain. Dan terlebih lagi ibu dengan hijab datang ke situ. Ibu duduk memang makan sama keluarga, tapi sebelah luar lalang laki-laki yang pakai celana dalam saja, perempuan yang pakai pakaian ketat saja. Karena itu pelanggaran agamanya luar biasa gitu ya, sangat besar. Ya, terkadang bahkan kita tidak mungkin lepas dari fitnah. Kita kan manusia, tidak boleh kita mengatakan oh enggak kok saya tidak terpengaruh. Manusia itu sangat sensitif. Saya berapa kali kasih contoh. Saya bisa mengetahui kain ini kasar atau lembut dengan hanya menyentuhnya. Ya. Saking sensitifnya kita. Ya. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Langsung kita tahu ini wangi, oh ini busuk. Gitu kan. Telinga kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras, mana yang lembut seketika pada saat itu. Semuanya. Bahkan rambut kita, sehari rambut kita cabut dari badan terasa. Ya. Sangat sensitif. Maka kalau di luar sensitif, di dalam lebih sensitif lagi nih. Hati, pikiran ini lebih sensitif lagi. Jadi nggak mungkin kita tidak terpengaruh. Kalau saya berteman sama orang-orang itu, saya nggak terpengaruh kok. Nggak mungkin. Kalau mereka yang mendominasi keadaan, nggak mungkin. Kita sekarang duduk dengan 4 orang, semuanya orang fasik. Kita orang beriman. Lalu mereka ngobrol, terus kita tidak terpengaruh. Mereka ngobrol tentang pergaulan bebasnya, ngobrol tentang ini, pencurian, penipu, segala. Terus kita tidak terpengaruh, nggak mungkin. Minimal sekali walaupun kita tidak ngomong, sudah terekam di otak kita. Syaitan akan jadikan itu sebagai aset di memori kita untuk digerakkan setiap saat. Kapan kita stres, kapan kita teringat, syaitan ingatin, oh ternyata stres itu bisa ke diskotik, bisa ke karaoke. Dulu teman saya itu cerita. Jadi bisa saja dialihkan ke situ gitu. Jadi semua ini hikmah syar'inya agar terhindar dari masalah fitnah itu. Saya rincikan dulu hadis ini. Potongan pertama hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya yakin Tuhannya Allah ada, sehingga dia selalu mau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan hari akhir maksudnya berharap masuk surga selamat dari neraka. Apa resepnya? Pesan Nabi SAW dalam bab ini, maka janganlah masuk tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan sarung. Sarung umumnya dipakai dari perut sampai ke kaki kan. Itu untuk laki-laki. Ini potongan pertama untuk laki-laki. Jadi walaupun laki-laki tetap tidak boleh telanjang bulat. Tetap dia harus tutup. Ya. Bahkan kalau di atas aurat umumnya, itu perut sampai lutut, itu masih dilarang. Ya. Seperti misalnya orang pakai celana pendek, walaupun sesama laki-laki. Anjurannya untuk tidak boleh. Ya. Karena tetap saja laki-laki sama laki-laki pun ada syahwat, ada syaitan. Perempuan sama perempuan tetap ada syahwat, ada syaitan. Gitu kan. Bahkan itu lebih parah. Orang kalau berzina dengan lawan jenisnya dosa besar. Tapi ada rincian hukum. Misalnya dia kalau belum menikah kepergok gadis sama bujang misalnya, maka dicambuk 100 cambukan dan diasingkan setahun hukumannya. Kalau sudah menikah, duda, janda, atau misalnya berstatus istri atau status suami, kepergok, maka ini hukumnya rajam kalau ada hukum Islam. Jadi orang yang berzina sementara sudah berumah tangga itu, ancaman depan matanya mati. Karena itu nggak boleh berarti. Sangat keras. Itu bukan satu orang yang hukum dia mati. Misalnya orang membunuh Bapak Ibu sekalian itu dipenggal lehernya selesai. Ini enggak dilemparin batu sampai mati. Kan itu berat berarti. Menandakan kan perbuatan itu keji sekali. Tapi orang kalau lakukan homoseksual ataupun lesbian lebih berat daripada zina.
Karena kalau orang homo atau lesbian, itu dia sudah menikah atau belum menikah, hukumannya dibunuh. Kalau kepergok. Enggak seperti zina tadi, zina itu masih ada rincian. Gitu kan, artinya kalau belum menikah cuma dicambuk saja, kalau ini enggak. Sampai Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, hukuman bagi orang homoseksual itu, kalau kepergok dia ketangkap, ya ketahuan. Kalau tidak kepergok tentu ini antara dia sama Allah SWT. Kalau dia kepergok, apalagi kalau dia iklankan dengan terang-terangan menunjukkan memang itu perbuatan dia, maka itu dicari bangunan tertinggi di kota itu, didorong dia, dijatuhkan lalu dilempar lagi dengan batu dari bawah. Jadi saking luar biasa kerasnya peringatan tentang masalah homo dan lesbi ini. Nah, salah satu faktor penyebab utamanya adalah seringnya saling melihat aurat. Jadi kalau terbiasa melihat itu nanti jadi tertarik, gitu kan? Jadi tertarik melihat dadanya, melihat perutnya, melihat kulitnya, melihat rambut, jadi masalah, gitu kan? Dan syaitan tidak akan membiarkan masalah itu. Terlebih lagi banyak orang yang tidak beriman kepada Allah SWT di salon-salon ini, dia menggunakan sihir. Mungkin ibu lagi diurut misalnya, ternyata dia menggunakan sihirnya. Sehingga ibu lalai, tertidur, atau apalah, atau apa saja, bisa saja banyak hal yang terjadi. Dan itu agama sudah datang melarang masalah itu. Itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan lebih dalam lagi tadi saya bilang, potongan keduanya, dan dihubungkan dengan masalah beriman dan kepada Allah hari akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka jangan memasukkan istrinya ke dalam tempat pemandian umum. Maksudnya istrinya kah, ibunya kah, anaknya kah, pokoknya perempuan jangan izinkan keluar untuk membuka aurat. Ibu lebih lemah dari laki-laki ya. Perempuan itu umumnya sedikit dikasih pujian bisa terpengaruh, gitu kan? Ya, karena memang pakai perasaan itu bukan aib. Tapi umum biasa, kalau sedikit ada pujian, ada rayuan, berbeda dengan laki-laki. Mungkin laki-laki masih menepis biasanya. Kalau dianggap tidak perlu, dia tinggalkan karena dia dominan akal. Tapi kalau perempuan beda. Oh kamu cantik sekali ya, oh kulitmu putih ya, oh gini lah, macam-macam. Itu sudah cukup untuk membeli perasaan ibu kan gitu. Dan itu berbahaya sekali. Makanya dilarang secara mutlak sudah. Demi maslahat gitu. Demi maslahat. Itu. Wanita juga yang berakal, dia tidak akan memamerkan auratnya di depan, di kolam renang, di depan orang, sehingga semuanya orang bisa menikmati apa yang Allah berikan pada diri dia. Maka harusnya seseorang itu mulia. Tentu kalau masa lalu pernah terjadi, itu adalah masa lalu. Bapak Ibu dulu di majelis ilmu seperti ini gunanya untuk belajar. Dan setelah faham tentu orang yang berakal mengamalkan gitu kan. Apapun yang pernah kita lakukan masa lalu jangan disalahkan, tapi diperbaiki. Kita tidak tahu kan. Tidak ada yang tidak berbuat kesalahan. Yang penting sekarang setelah faham, oh ternyata ini nggak boleh ya ke depannya. Dan saya sudah pernah bilang, apa yang kita lakukan dari keburukan teman-teman, jangan diwariskan pada anak-anak. Nggak boleh. Kalau ada seseorang hamil di luar nikah dulu, zina, jangan biar anaknya juga begitu. Masa dia wariskan keburukan? Gak apa-apa kok anak ibu dulu pernah begitu juga. Misal, ibu juga pakai jilbab umur 30 tahun kok nggak apa-apa sekarang. Mana pacarmu nak? Kenapa nggak bawa? Sengaja dimotivasi untuk zina. Pacaran sebelum nikah ya zina, apa bedanya? Dibawa ke bioskop malam-malam, gelap-gelap, terus tidak berzina. Terus dibawa jalan. Walaupun datang pamit baik-baik. Saya katakan tante, om ini saya pamit ya mau zinai anaknya. Sama saja. Sama saja. Cuma itu bahasa langsungnya. Pamit ya mau bawa nonton sama aja gitu kan. Maka tidak boleh kita wariskan itu. Mau silakan lamar nikah. Pacaran setelah nikah silakan. Sampai hamil boleh. Dan memang saatnya pacaran setelah nikah kan gitu. Artinya gini. Yang saya ingin titip pesankan adalah jangan wariskan keburukan itu pada anak-anak kita. Kalau bapak ibu baru belajar sekarang agama. Umurnya berapa. Jangan anak-anak jangan seperti kita. Kalau perlu mereka dari SD sudah hafal Quran 30 juz. Tutup kekurangan kita dulu dengan mereka. Nanti saya salah nih ya Allah. Sekarang saya wariskan kepada anak saya kebaikan. Nah itu yang benar. Jangan malah kita larutkan mereka pada keburukan-keburukan itu. Saya pernah hadapi kerabat kami. Dari kerabat kami gitu kan. Saya nasihatin anak-anaknya. Harusnya begini, harusnya masih muda-muda mereka. Mereka Masya Allah semangat mendengarkan itu. Subhanallah setelah saya nasihatin baik-baik mereka masuk di benaknya.
Saya tidak sengaja lewat ke belakang, mau keluar dari rumah itu lewat belakang. Saya temukan di belakang itu, dengan hikmah Allah saya lewat, ibunya lagi motivasi anaknya, kenapa belum punya pacar? Kenapa belum begini? Terdengar oleh kuping saya lagi lewat. Tadi saya nasihatin kebaikan, malah dia nasihatin anaknya keburukan gitu. Padahal perzinahan itu pasti akan merusak nama, merusak masa depan anaknya, merusak juga nama baiknya dia sendiri. Jadi memang agama Islam itu datang Bapak Ibu sekalian sebelum terjadi sesuatu yang besar, maka lebih baik ditahan, dijaga dari sekarang. Nabi Muhammad SAW itu sangat pekah dalam menjaga nama baik beliau. Di antara kisah yang masyhur adalah beliau pernah i'tikaf di masjid di 10 akhir Ramadan. I'tikaf di masjid ini berarti tidak interaksi sama istri gitu kan, kecuali cuma bertemu. Nggak ada biologis. Kalau dia pulang biologis maka batal i'tikafnya, dia mulai lagi baru. Begitu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang jelas, waktu Nabi SAW lagi i'tikaf, ada salah satu istri Nabi namanya Sofia datang menjenguk Nabi, datang melihat Nabi, mengantarkan makanan, ngobrol. Waktu mau pulang karena sudah malam, Nabi SAW merasa bertanggung jawab sebagai suami, pulang, ngantar. Zaman dulu nggak ada kayak kita sekarang, lampu penerangan jalan segala macam, nggak ada. Gelap. Nabi SAW jalan, rupanya ada 2 orang sahabat dari Ansar, jalan di belakang Nabi. Dan kesannya mereka mempercepat langkahnya. Mungkin, kalau kita tangkap, mungkin mereka mau tahu Nabi jalan sama siapa gitu kan. Akhirnya Nabi tutup pintu itu. Belum mereka bicara, Nabi sudah bilang, ala rizkikuma. Pelan-pelan aja kalian berdua. Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Ini yang sedang sama saya, Sofia binti Huyai. Maksudnya ini istri saya. Mereka mengatakan, Maha Suci Allah. Kami enggak akan pernah sangka itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ingatlah, syaitan mengalir dalam tubuh manusia bersama dengan mengalirnya darah. Kalau awalnya kau tidak niat itu, nanti kau akan niat itu gitu kan. Maka kita tutup pintu-pintu celah keburukan itu sebelum terjadi. Jangan berikan kesempatan orang semaunya masuk dalam wilayah kita. Dan kadang-kadang bahkan kita yang melahirkan kesempatan itu pada orang. Sengaja berpenampilan yang menarik perhatian orang, sengaja membuat sesuatu yang heboh supaya orang lain menilai kita negatif. Ini salah, dalam Islam tidak boleh. Makin kita tutup pintu itu maka makin baik tentunya. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, nomor 165, di sebelahnya ada angka 2, berarti hadis kedua urutan kita. Dalam bab ini, Hasan Sahih. Hasan bisa diterima hadisnya. Sahih maksudnya ini istilah dipakai oleh Imam Tirmidzi. Darinya, maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-hammamu haramun ala nisai ummati. Tempat pemandian umum yang terbuka adalah haram bagi kaum wanita umatku. Ya. Jadi hadis ini lebih tegas lagi. Berarti secara mutlak, ibu-ibu tidak boleh ke pemandian umum. Ya. Apapun alasannya gitu. Jadi saya bilang tadi, kalau Allah mudahkan ada kolam renang di rumah, ada villa yang kita sewa, kan tertutup. Karena teman-teman kita di Saudi, mereka sering pergi sekeluarga. Saya tahu itu. Tapi di Saudi, kayak di Madinah misalnya ada villa-villa disewa. Nah kita di puncak juga ada kan, sudah ada kolam renang yang ditutup, pagar tutup, maka dia sama keluarganya saja itu lain. Tapi depan umum semua orang lihat, ini tanda tanya ini. Gitu kan. Bahkan berbahaya sekali. Yang kita sayangkan kadang-kadang bahkan liburan anak-anak sekolah, ramailah ibu-ibu berjilbab di situ, hadir menyaingi orang-orang yang terbuka auratnya, jumlahnya. Sholat di dekatnya orang jalan tidak pakai baju, tidak pakai celana, gimana? Karena ini semua pemandangan yang kurang baik, ya, yang kurang baik. Walaupun kita mengatakan hiburan. Ingat, dalam Islam kita boleh menikmati selama halal. Tapi syubhat saja, ragu, udah masuk dalam pintu haram. Jangan. Karena Nabi SAW mengatakan yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya hal-hal yang samar. Dan siapa yang terjerumus pada hal yang samar, dia telah terjerumus pada yang haram. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang secara mutlak Nabi SAW melarang seluruh wanita muslimah untuk masuk dengan hikmah-hikmah syar'i tentunya. Sudah saya jelaskan tadi, khawatir penyakit ain, terbuka aurat, dapat dosa segala macam. Hadis ketiga dalam bab kita, hadis nomor 166 dengan sanad sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa bimi'zar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min nisaikum fala tadkhulil hammam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah saya bilang berarti yakin tentang Allah ada dan mengawasi dia, akan memberikan balasan dari niat baiknya dan perbuatan baik, dan akan menghukum semua niat dan perbuatan buruknya. Dan juga hari akhir berharap surga dan selamat dari api neraka, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nanti kita rincikan itu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah masuk tempat mandi umum yang terbuka kecuali dengan sarung bagi laki-laki. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara baik atau dia diam saja. Dan barang siapa, ya di sini ada potongan terhilang ya, hilang maksudnya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kalimat beriman kepada Allah dan hari akhir ini hilang dari buku kita. Jadi kasih tanda di situ ya. Lihat nggak? Hadir nggak ini? Senyap benar. Alhamdulillah kalau fokus. Yang penting jangan mengkhayal. Situ kan ada potongan terjemahan yang hilang ya. Karena potongan yang terakhir, dan barang siapa dari istri kalian beriman kepada Allah hari akhir, mestinya kalimat beriman kepada Allah hari akhir itu harusnya masuk ke dalam barang siapanya. Baik, barang siapa dari istri-istri kalian beriman kepada Allah hari akhir, maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum. Baik, di sini hadis ini mulia menitipkan 4 pesan larangan dari Nabi alaihissalam dan dihubungkan dengan keimanan seseorang. Bisa bermakna bahwasanya kalau dilanggar berarti imannya diragukan. Dalam arti kata mungkin berkurang dari sisi kualitas imannya itu. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harus mengikram tetangganya. Kita mulai dulu dengan kalimat karam atau ikram. Kalau ada orang memberi pada saat orang minta, ya, itu namanya orang baik. Tolong kasih saya, tolong pinjamin saya lapar, saya minta baju itu, kita kasih. Orang baik. Tapi belum dikatakan karam. Karam itu orang minta, gak minta dia kasih. Ada orang begitu. Siapa ada tamunya datang, dibungkusin macam-macam, dikasih baju. Orang gak minta, dikasih semua. Itu namanya orang karam. Ini sifat yang mulia. Dermawan sekali. Jadi dia gak perlu tahu orang itu butuh atau tidak butuh. Setiap dia datang ke rumah ponakannya, kasih ponakannya. Walaupun ngomongnya orang mampu. Datang ke rumah orang tuanya, suka memberi. Berbagi-bagi. Ini namanya orang karam. Dan ini mulia dalam Islam, dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Sifat ini yang membuat jiwa kita hilang dari sifat bakhil atau pelit. Dan juga akan membuka banyak pintu rezeki. Karena sedekah itu. Sedekah itu yang paling afdal adalah tanpa orang minta kita kasih. Kalau kita tunggu, misalnya Bapak Ibu tinggal di kompleks seperti ini. Ada security. Kalau kita tunggu pengemis masuk, kapan? Tapi kalau Bapak Ibu keluar nyari memang, pas mau keluar naik mobil, taruh sisipin duit, ini memang khusus untuk orang-orang. Mampir lihat tukang sapu jalan, mampir dikasih, tukang sampah dikasih, tukang parkir dikasih, banyak segala macam. Maka ini orang yang karam. Ya. Kalimat karam ini penting, dan ini salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya sifat akramul akramin. Zat yang sangat dermawan gitu loh. Allah SWT memberi tanpa perhitungan. Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau kasih itu tidak ada perhitungannya. Allah kasih semuanya. Bahkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah pun masih dikasih bernafas, masih makan, masih ketawa, masih minum, masih bisa buang air, gitu. Segala macam itu nikmat yang luar biasa. Nah, kalau Allah tahan nikmat itu, dia nggak bisa buang air misalnya, maka matilah dia, gitu kan. Maka Allah masih kasih karena karamnya. Nah, ini sifat orang mukmin, harus punya sifat karam. Kapan Bapak Ibu merasa kalau mau kasih orang minta, kasih nggak ya? Ini berarti orangnya bakhil. Ya. Nggak usah begitu. Ada keadaan tertentu yang ulama kecualikan. Misal kita tahu orang yang minta ini ahli maksiat. Dia minta duit, dia akan beli khamar. Jangan dikasih. Tapi kalau kita tidak tahu,
Kasih saja. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kita niat sedekah, kita dapat pahala. Dia niat nipu, dianya ditipu. Dicatat oleh Allah sebagai penipu. Karena kan Ustaz dia minta sama saya nggak tahu dia mau pakai apa duitnya. Kalau kita nggak tahu, kasih saja, bukan urusan kita. Karena Allah catat pahala kita sedekah, dia dicatat sesuai dengan niatnya. Yang penting Bapak Ibu sekalian harus kita kontrol ini, artinya kita harus betul-betul membuat diri kita lost di sini. Royal di jalan Allah. Gak boleh ada perhitungan. Baru masuk dalam sifat karam. Nah Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikram. Di sini dikatakan wal fal yukrim dhaifah. Fal yukrim jarah. Dia harus mengikram tetangganya. Berarti kita memberi sebelum mereka minta. Ya. Banyak ibu-ibu kadang-kadang mau selalu terima piring dari tetangga berisi. Pulangnya selalu kosong. Kenapa ketawa? Tahu diri. Tetangga ini Bapak Ibu sekalian punya hak dalam syariat kita. Besar sekali. Terlalu besar hak mereka itu. Walaupun kenal tidak kenal. Muslim ataupun kafir. Nggak ada perbedaan dalam tetangga itu. Kita harus mengikram. Ikram artinya suka berbuat baik dengan mereka. Senyum dengan mereka, memberikan makanan. Gitu kan. Berbagi yang paling sering dalam hadis itu adalah berbagi, memberi makanan. Sampai Nabi SAW berkata kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, hai Abi Dzar, kalau kau masak, lebihkan selalu dan bagikan kepada tetanggamu. Beliau juga bersabda kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, waktu Nabi SAW sedang datang ke rumahnya dan dengan mukjizat dari Allah SWT diberikan kepada beliau, beliau sentuh pancinya jadi banyak makanannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagikan kepada para tetanggamu. Gitu kan. Nah, tetangga ini punya hak. Kata Nabi SAW, Jibril alaihissalam terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku kira tetangga dapat warisan. Walaupun baru pindah hari ini. Jadi Jibril selalu bilang, hai Muhammad, ingatkan umatmu berbuat baik pada tetangganya. Selalu begitu. Sampai Nabi bilang, saya pikir tetangga akan menjadi ahli waris. Saking seringnya diingatkan. Walaupun mereka tidak masuk dalam ahli waris tentunya. Jadi walaupun tetangga kita itu baru pindah hari ini, sudah punya hak tetangga. Nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti, ya, nggak boleh segala macam. Sampai pernah ada sahabat, rupanya diganggu terus sama tetangganya. Entah perbuatannya apa, tapi dia selalu ingatkan, tidak mau dengar. Lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini orang ini sudah saya nasihatin nggak mau. Kata Nabi, sabarlah. Pulanglah dia, 2 hari selanjutnya datang lagi. Sama terulang 3 kali sampai kata Nabi SAW, kalau gitu keluarkan sebagian barangmu di pinggir jalan. Nabi bilang begitu. Dan kalau ada orang tanya, setiap orang lewat, kenapa kau keluarin barangmu? Tetangga saya ganggu saya. Ngomong gitu. Maka orang itu lakukan. Setiap tetangganya yang lain lewat, kenapa si fulan ganggu saya? Akhirnya orang-orang pada ngomongin tetangga itu. Gitu kan. Nah setelah itu orang ini, tetangga yang sebenarnya mengganggu, lalu mengatakan, kembalikan barang-barangmu. Mulai sekarang saya tidak akan ganggu kamu. Jadi saking tidak bolehnya mengganggu, maksudnya tidak boleh mengganggu tetangga ya. Jadi tidak boleh parkir sembarangan, nggak boleh ini, tidak boleh itu segala macam. Baik, ini namanya ikram tetangga. Tentu kalimat ini ada hadits lain. Kalimat sama ikram digunakan juga untuk tamu. Fal yukrim dhaifah. Dia harusnya mengikram tamunya. Ini pernah saya berbagi Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk adab yang baik dalam menjamu tamu, tidak usah tanya. Mau minum apa? Mau makan apa? Enggak usah tanya. Orang kalau karam, keluarkan semua. Nanti misal, taruh kita punya, sebentar. Kita punya di dapur yang siap teh. Ya udah, teh aja dibuatin. Sambil dikeluarin juga misalnya air putih dingin atau sirup. Biarin dia pilih. Itu baru namanya karam. Kalau sekarang Bapak Ibu bilang mau minum apa, walaupun niatnya baik ya. Sekarang kalau misal tamunya tidak tahu diri, saya mau minum kopi susu merek ini, kita nggak punya, gimana? Kalau keburu, kalau enggak, kalau tempatnya bisa sempat beli, misal contoh, artinya efek buat dia. Atau mungkin memang tamu ini ada minuman atau makan, memang dia tidak bisa. Dan kebetulan itu yang kita punya.
gitu kan? Ya sudah kita keluarkan saja. Saya berapa kali bertamu ke rumah orang, salah beberapa jemaah, itu pada saat kami duduk di ruang tamu memang sudah ada minuman dingin, minuman panas, ada yang kemasan, ada yang enggak, macam-macam kuenya memang dia sudah taruh. Dia sudah tahu, pokoknya tamu yang silakan mau milih yang mana makan gitu. Ya mungkin kayak model kita prasmanan juga itu ya, kalau makan biasa kan orang jadi tamu milih aja terserah. Itu kan sangat baik ya. Walaupun boleh saja kalau kita mau bertanya, tapi kalau mau masuk dalam bab kalimat karam ini, nggak ada tanya, langsung kasih aja, gitu kan? Jadi beri orang itu beri yang maksimal. Ingat, orang-orang yang menerima pemberian kita, dia hanya nikmati pemberian itu, tapi ibu dan bapak dibalas sama Allah sesuai dengan kadar yang kita berikan. Makanya pernah satu kali ada satu orang ulama besar tabi'in namanya Rabi ibn Haytham rahimahullah. Rabi ibn Haytham ini Bapak Ibu sekalian pernah kedatangan tamu, dua orang muridnya, bertanya banyak hal dengan dia. Tapi pada saat lagi bertanya begitu rupanya anaknya datang lalu mengatakan, ayah, ibu membuatkan anda makanan halwa. Halwa ini diistilahkan di zaman dulu. Ini kan macam-macam ya. Negara-negara Arab punya istilah halwa banyak sekali. Tapi khusus di Irak waktu itu halwanya banyak sekali campurannya. Kacang-kacangnya, kacang kismis, segala macam. Jadi mahal harganya dan sulit buatnya. Harus diaduk sekian jam. Gitu loh. Apalagi belum ada alat zaman dulu kan. Maka istrinya karena tahu suaminya ini nggak pernah nuntut makanan apa-apa. Hari itu ada rezeki dia buatkan makanan yang bagus. Kata anaknya, ayah, ibu membuatkan buat anda halwa. Dan ibu pengen sekali anda makan itu. Sama tamu anda ini, dua muridnya. Dia bilang, baiklah, keluarkan saja. Dikeluarkan. Baru saja Rabi ibn Haytham rahimahullah mau mengambil sepotong dari halwa itu. Tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Maka waktu diketuk pintunya, dia kasih isyarat anaknya, coba buka. Begitu dibuka Bapak Ibu sekalian, di depan pintu rumah orang gila. Bukan orang biasa, orang gila. Kelihatan dari penampilannya, semua kita tahu bagaimana orang gila dan berikan isyarat dengan tangan minta makan. Apa yang dilakukan oleh Rabi ibn Haytham? Suruh ambilkan makanan biasa saja. Dia panggil anaknya, suruh angkat halwa ini, kasih ke orang itu. Ini makanan yang mahal, susah buatnya, istrinya buatin untuk dia khusus gitu. Suruh kasih orang itu. Maka anaknya patuh, bawa. Halwa ini kebetulan satu nampan, sudah dipotong-potong per porsi satu orang gitu kan. Mungkin menjadi 12 potong atau berapa. Ini karena makanan enak, waktu dihidangkan, si anak ini kan membawa semua nampannya. Maksudnya mau kasih ke orang gila itu satu potong misalnya. Orang gila ini gak ngerti, lihat makanan enak, diambil semua. Dimakan semuanya. Sampai dalam kisah ini, maaf bahasanya memang begitu. Air liurnya tuh numpah-numpah di situ. Dimakan sampai habis. Sudah selesai, piringnya dibuang. Pergi. Orang gila, kan gak ngerti. Maka anaknya Rabi bin Haytham ini pegal sama orang gila ini gitu kan. Diambil piring itu, dia masuk ke dalam. Dia duduk depan ayahnya. Ayah, itu kan tadi orang gila. Kenapa anda suruh kasih halwa? Ibuku buat susah-susah, biayanya mahal. Kalau tadi anda suruh saya ambil apa, kayak roti kah, daging, saya ambilin dari dalam. Jangan halwa ini. Dia tidak tahu nilainya. Garis bawah kalimat ini ya. Dia tidak tahu nilainya. Apa jawaban Rabi bin Haytham? Ulama faham masalah itu. Dia bilang, wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Enggak penting siapa yang terima itu. Karena makin bagus kita kasih ke orang, makin besar balasan di sisi Allah. Makanya jangan kasih orang makanan bekas. Allah tahu, oh ini karena tidak ada, memang karena dia mau buang saja makanannya. Pahalanya beda dengan orang dasarnya kasih, memang dia rasa ini dia mau muliakan tetangganya, tamunya, orang tuanya, memang dikasih yang bagus. Nah itu baru. Ya, saya pernah berbagi itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu masuk ke satu restoran, didapat makanan enak, coba beli porsi yang sama, kasih tuh tukang parkir. Gitu kan? Porsi yang sama, jadi kita betul-betul mengasah, wah Allah ini memang nikmat besar, saya ingin berbagi yang sama kepada orang. Seperti itulah, punya pembantu di rumah, punya supir, beli buah-buahan. Memang dari awal, saya kalau sama istri saya bilang, sebelum kita sentuh, berikan kepada mereka. Jadi bukan bekas kita, bukan.
Bahkan kalau perlu kita kasih yang terbaik, kasih di piring sendiri, ini buat kalian ya, kasih, baru kita makan. Jadi tidak ada lagi pencurian makanan dari kulkas tuh. Hah? Karena bapak ibu, ibu-ibu suka sekali lihat, ciumkan baunya ke dia, dia lihat warnanya, dia lihat bentuknya, tapi nggak dikasih, mencurilah dia, gitu kan? Makanya harus hati-hati dalam masalah ini. Maka mengikram ini adalah memberikan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik. Saya sudah bilang tadi ya. Bukan berarti kita tidak boleh tanya tamunya, tapi lebih baik kalau mau karam ya sudah. Apa yang kita punya kita keluarkan. Dan kita juga sebagai tamu, teman-teman sekalian, ada adab yang lain yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita tidak suka apa yang dihidangkan, tidak usah hina, cukup tidak menyentuhnya. Insya Allah kalau pemilik rumah sama tamu dua-duanya faham, maka tuan rumah akan menghidangkan apa yang dia punya untuk cari pahala yang maksimal di situ. Yang tamu kalau dia tidak suka, dia tidak akan sentuh. Karena dikatakan Nabi SAW kalau tidak suka makanan atau minuman tidak pernah menghinanya, tapi cukup tidak menyentuhnya. Ya udah, tuan rumah harus paham masalah itu. Jangan juga di sini kita melampaui batas ya. Karena kita mau karam, kemudian kita maksain tamu kita makan semuanya. Apalagi maaf ini kalau makanan daerah, kan tidak semua orang suka. Jangan paksain orang harus makan, gitu kan. Belum tentu dia suka. Gitu. Jadi kalau dia tidak sentuh, berarti dia tidak suka. Kita cuma bilang silahkan makan, ya udah. Dia sentuh, berarti dia suka. Dia nggak suka, ya sudah. Gitu kan? Seperti itulah. Maka jangan dipaksakan tentunya, itu jauh lebih baik. Saya pernah bertamu di rumah seseorang, orangnya sangat baik, Masya Allah. Saya tahu dia suka tamu. Tetapi pada saat saya selesai khutbah Jumat, lalu diajak makan sama beliau-beliau ini, makan, dihidangkan makanan, makan banyak. Artinya sudah dihidangkan, ditaruh di piring, nasi begitu banyak. Saya juga menolak, serba salah. Sebenarnya tidak sebesar itulah porsi yang harusnya disiapkan. Kemudian dituangkanlah daging, segala macam, saya makan. Ya, memang sudah sangat kenyang. Tapi orang yang kena niat baik, dia mau memberi, dituangkan terus. Ini, saya bilang sudah cukup, saya sudah kenyang. Enggak apa-apa Ustaz, makan aja. Ini gimana cara makannya, mau ditaruh di mana gitu. Jangan juga melampaui batas kadang-kadang. Orang kan kalau tidak mau ya sudah. Makanya sebenarnya prasmanan itu sangat bagus. Sangat bagus. Dia milih porsi yang dia tahu. Dia kalau mau tambah dia silakan berdiri, itu jauh lebih baik gitu kan. Dibandingkan kita siapin porsi yang mungkin cukup, mungkin tidak. Kita nggak tahu. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, juga Nabi SAW bukan siapa yang beriman kepada hari akhir, maka jangan dia masuk ke dalam pemandian umum kecuali menutup. Ini bagi laki-laki ya. Ini tetap ada larangan, tetapi masih ada celah dibolehkan kalau laki-laki, asal menutup dari perut sampai ke kaki. Dan itu pun laki-laki semuanya. Ya, itu pun laki-laki semuanya. Kemudian selanjutnya, ini sudah kita jelaskan tadi, yang ketiga adalah siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia jangan mengucapkan kecuali yang baik atau dia diam saja. Ini juga perlu saya titik beratkan sedikit. Setiap kali Bapak Ibu mau ucapkan sebuah kalimat, maka sebelum ucapkan, lebih baik tanya diri sendiri dulu. Ini perlu nggak saya ucapin? Karena kalimat itu, kalau sudah keluar dari lisan kita, milik orang lain, bukan milik kita lagi. Dia akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kita ya masih tahan di mulut kita, walaupun rasanya hati ingin mengeluarkan, itu berarti masih milik kita. Kita bisa telan kembali, selesai gitu lah. Maka tanya dulu, ini perlu nggak? Baik itu bertanya pada orang, ya. Sekarang mau tanya, ibu di sebelah ini bajunya bagus. Tanya dulu, perlu nggak saya tanya? Kalau perlu tanya, kalau nggak usah. Kalau nggak perlu nggak usah. Misal keperluan, memang bajunya bagus, ibu pengen beli, gitu kan? Ya udah tanya, Bu, ini beli baju di mana? Bagus, saya pengen beli. Misal contoh, ada hajat, memang kita perlu bertanya. Tapi kalau satu majelis semua ditanya, bajunya beli di mana? Itu kan terlalu berlebihan gitu kan. Atau setiap kali ada teman kantornya baru beli mobil atau beli motor, selalu ditanggapi. Kenapa kok beli itu? Kenapa nggak beli merek ini saja, ini lebih bagus? Untuk apa? Kalau kita ditanya, iya. Saya kalau ditanya misalnya, bagaimana menurut kau Khalid tentang kendaraan ini misalnya? Oh setahu saya, kalau saya punya ilmu, saya katakan setahu saya lebih bagus yang begini dan begitu misalnya. Tapi kalau kita tidak ditanya, untuk apa gitu? Orang mau pakai sepatu merek apa, tas apa, biarin aja. Itu urusan dia kan. Kecuali dia lakukan pelanggaran agama.
tersingkap auratnya misalnya, atau dia lakukan perbuatan yang salah, mungkin kita ingatkan. Kalau tidak, nggak usah pusing dengan orang. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau sama kita tidak usah campurin, gitu kan? Kecuali terjadi pelanggaran agama tadi. Maka ucapkan satu ucapan itu harus khair. Makna khair adalah kebaikan, bermakna. Kalau mau bertanya, tanya tentang pendidikan, pendidikan anak, masalah pelayanan suami, bagaimana memenuhi kebutuhan istri, bagaimana khidmat sama orang tua, apalah yang bermanfaat. Kalau enggak, diam saja. Enggak usah ucapkan kata-kata. Lebih baik kita zikrullah, kita bertafakkur daripada kita mengucapkan sembarangan kata-kata. Salah satu ciri orang yang suka mengucapkan sembarangan kata-kata ini, setiap kali kita duduk sama mereka, pasti selalu dia di semua bidang bisa. Tidak masuk akal gitu. Kita bicara tentang ini, dia juga paling dominan. Bicara masalah ini, dia juga dominan. Ini aneh ini. Nggak ada orang yang menguasai semua bidang kan. Tapi ada orang begitu, semuanya dia yang dominasi. Ini tanda tanya ini orang. Berarti orang terbiasa ya ngomong mulutnya luar biasa. Ya. Begitu juga dengan kalau Bapak Ibu kenalan dengan seseorang, baru kenalan, perhatikan kalau dia sudah langsung cerita keburukan seseorang, jangan bersahabat sama dia. Kalau kita baru kenal, dia sudah ceritakan keburukan suaminya, keburukan istrinya, keburukan tetangganya. Ini tanda tanya, ini orang siapa? Baru kenal kita kok sudah cerita. Berarti kita pun akan diceritain sama dia. Tapi kalau kita begitu ketemu, kita bisa lihat orang ini bicara tentang pendidikan, pendidikan anak, tentang apa pekerjaan bisnis, keuntungan, sesuatu yang bermanfaat lah. Walaupun urusan dunia yang bermanfaat, maka oke, kita baik, tidak ada masalah. Berteman sama mereka. Ingat, seseorang itu dinilai daripada persahabatannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kau ingin kenal seseorang, jangan kau tanya siapa dia, tapi tanya siapa orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu mau tahu dirinya baik atau tidak, sekarang ini bisa nilai diri sendiri. Siapa sahabat-sahabat dekatnya Bapak Ibu? Kalau mereka orang baik, berarti Bapak Ibu orang baik. Karena kita tidak mungkin milih orang yang tidak setipe dengan kita, nggak mungkin. Kita pasti akan memilih orang yang seperti kita, gitu kan? Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang muhasabah, oh ternyata teman-teman saya ini banyak yang buruk nih. Ya udah Ibu sekarang Bapak ganti. Harus pindah kepada orang-orang yang baik. Supaya kita sama dengan mereka. Karena seseorang dinilai daripada lingkungan dan persahabatannya. Seperti itulah. Maka hati-hati teman-teman sekalian ya. Diam itu emas. Kalau tidak perlu, nggak usah bicara. Ya. Kalau perlu baru kita bicara. Termasuk juga dalam masalahnya adalah jangan bicara kalau bukan ahli di bidangnya. Kita nggak tahu apa-apa, nggak usah bicara. Pernah saya bicara itu kan, ibu-ibu lagi masak, nggak usah bicara politik. Nanti tempenya hangus. Nggak perlu. Lebih baik masak enak-enak, tanya temannya resep, iya ini bicara. Ya. 0100 atau 0200, enggak. Ribut sama suami, untuk apa? Gunanya apa? Kecuali kita ahli di bidang itu, memang spesialisnya itu, suara kita terdengar, iya. Ini enggak. Di dapur bicara itu, di kamar mandi telepon temannya bicara itu. Ya, di pinggir got ketemu sama orang bicara itu. Nah, iya, orang yang pinggir jalan kan begitu, bicara politik semua. Satu Indonesia bicara politik. Nggak ada ilmunya sama sekali. Ini seperti saya kasih gambaran sering, penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Itu pemain bola itu dari kecil sekolah bola sampai besar. Begitu dia tendang, meleset, bodoh langsung. Seakan-akan dia lebih hebat. Kalau dia masuk belum tentu bisa tendang, gitu kan. Bapak Ibu sekarang saya tanya, kalau kita mungkin insya Allah mudah-mudahan di sini yang hadir rata-rata sudah punya keturunan, punya anak sekarang. Kalau kita punya 2-3 anak, repot gak ngurusnya? Repot. Yang ini buat masalah, yang ini menangis, yang ini pukul adiknya, kan banyak masalah. Itu 3-4. Kalau punya anak 10, bagaimana kira-kira? Berat nggak? Ibu-ibu lebih tahu itu ya. Kalau punya anak 20. Bagaimana tuh orang-orang politik yang menaungi satu negara. 200 juta dia harus urus. Itu nggak gampang. Lebih baik jaga mulut kita. Nggak usah bicara. Kecuali memang salah.
nasihat kita sampai ke telinganya dan dia dengar, ya udah. Kalau enggak usah. Urus perut kita sendiri, makan, badan, baju, urus diri sendiri. Mati masuk surga. Campurin urusan orang untuk apa gitu. Itu kan bahaya. Maka ucapkan yang baik atau diam saja. Ya. Yang terakhir ini yang peringatan bagi wanita. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka jangan pernah ya, wanita itu atau istrinya ya seseorang itu masuk ke tempat pemandian umum. Di situ ada tambahan di bawah ya. Dia berkata, maka hal itu aku laporkan kepada Umar bin Abdul Aziz pada masa dia menjabat sebagai khalifah. Maka dia meneruskannya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Tanyakan kepada Muhammad bin Thabit tentang hadisnya karena dia dipercaya, lalu dia menanyakannya. Kemudian dia menulis kepada Umar, lalu Umar melarang para wanita masuk ke tempat pemandian umum. Artinya hadits ini pernah dipastikan di zaman dulu sebab ada banyak pemandian-pemandian dibuka. Walaupun laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi ternyata yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang yang soleh dulu ini, bahayanya perempuan kalau bertemu di dalam. Ya, akhirnya banyak pembicara-pembicara yang tidak benar, aurat terbuka dan banyak hal lah kena sensitif dengan perasaan. Maka ditelusuri ternyata memang dari zaman Umar bin Khattab sudah pernah dilarang masalah itu. Akhirnya dilarang pula pada masa Khilafah Umayyah. Baik, hadis selanjutnya. Nomor 167, hadis keempat, sahih di ghairihi. Dari seorang tukang cerita para tentara di Konstantinopel bahwa dia menyampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa biizar wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul halilatahu al-hammam. Barang siapa, kata kata Umar bin Khattab, dia mendengarkan dari Nabi SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di meja hidangan yang di atasnya dikelilingi khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk tempat mandi umum kecuali dengan kain sarung bagi laki-laki. Bagi perempuan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memasukkan istrinya ke tempat mandi umum. Tentu potongan hadis ini yang perlu atau ada tambahannya adalah potongan pertamanya ya. Di mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di hidangan makan yang ada khamr dikelilingkan. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Apa hubungannya kita makan di satu restoran yang kita pesan makanan halal, tapi di sebelah kita ada orang pesan khamr. Dibawalah oleh pelayan tersebut khamr. Apa hubungannya kita dilarang makan di tempat seperti ini? Ini kan hadisnya begitu. Jadi baik di meja itu yang kita sedang mau makan ada khamrnya, atau memang dasarnya kita makan dan ada orang lain di lokasi yang sama, di tempat yang sama. Kalau kita mungkin sekarang kafenya atau restorannya, itu ada khamrnya. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena memang ada hadisnya yang berbunyi, Allah melaknat peminum khamr, pembelinya, penjualnya, yang menghidangkannya, ya, yang menyaksikannya. Itu maknanya dilaknat itu kayak diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Maka ini khamr, kalau bahasa hadis ini ya, seakan-akan kalau kau lihat saja jauhi. Gitu. Karena beratnya masalah khamr itu. Jadi bukan karena hanya kita tidak minum. Ya. Pernah ada orang bertanya begini, Ustaz saya punya supermarket, saya nggak minum khamr, cuma ada yang titip di kulkas. Gitu ya. Titip saja. Apa saya juga berdosa? Ya jelas berdosa. Ya kan, karena kita penyebab orang lain minum khamr. Gitu kan. Paling tidak, ya, kalau kita tinggalkan tadi masalah supermarket, paling tidak kalau kita makan di satu restoran yang memang khamr di situ dijual, paling tidak seperti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita seperti membiarkan saja. Sudah terserah dia mau jual atau tidak. Tapi kan masalahnya kita kalau lihat kemungkaran,
dalam Islam harus pungkiri. Jadi memang harus hati-hati, gitu kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas? Ya hindari semaksimal mungkin. Kalau kita sudah terlanjur makan di satu tempat, nanti setelah sementara makan atau sudah makan baru kita tahu ternyata dia jual khamar, itu lain. Mungkin sudah lalu. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal, untuk apa ke situ? Kan itu. Saya kembali ingatkan lagi. Makanan, minuman betul ada kualitas dan yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Kita tidak bicara masalah kualitas. Kita sedang bicara tentang masalah induk judul kehidupan kita. Misal makan, misal minum, misal tidur. Itu kan induk judulnya. Di bawah makan ini banyak sekali jenisnya kan. Ada manis, ada pedas, ada gurih, ada segala macam. Ya. Ini ada kan macam-macam. Diminum juga begitu. Tapi induk judulnya apa? Makan. Ini dulu difahami ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen makan sesuatu dan tidak ada, ya sudah makan yang lain. Jangan repotkan itu loh. Karena induknya makan. Intinya kan kita hilangin lapar. Masukkan nutrisi dalam tubuh. Kita tidak bicara masalah kualitas dulu ya. Kualitas itu kalau ada yang lebih baik kita pilih. Tapi kita bicara induk ini supaya kita fahami. Artinya gini, saya ingin titipkan sebuah pesan. Kalau kita mau makan di sebuah restoran, ternyata ada sesuatu yang dilarang dalam agama di situ. Kayak tadi penjual khamar misalnya, ya, atau tidak jelas kehalalannya, syubhat. Maka kita tanyakan diri kita, kalau saya nggak makan di sana kenapa? Tuh masih banyak tempat makan yang lain. Kan ada judulnya makan. Kecuali kalau kita nggak makan di situ, mati. Itu lain. Oh, kita kalau nggak makan di restoran ini, kita bisa makan di restoran itu kok, gitu kan? Teman-teman jangan hanya karena mengejar cerita pada teman-teman yang lain. Ada restoran asing tuh, enak. Ya, sebuah hal yang dianggap keren kalau dia juga sudah cerita makan di situ. Gak mau tahu halal atau haramnya. Gak boleh ini. Tidak boleh. Restoran itu teman-teman sudah cukup kalau pemiliknya orang non-muslim, sudah cukup. Dia tidak pernah tahu masalah khamr itu haram. Ya kan? Dia tidak perlu tahu. Dia tidak mau tahu itu. Intinya dia jual makanan. Nah, itu sudah minimal sekali. Artinya bisa saja orang non-muslim melakukan itu. Saya pernah ke Johor waktu itu. Saya datang ketemu sepupu saya di Malaysia. Saya maaf sebutkan kota ini karena memang saya datang ke kota itu. Kami habis muter-muter masuk ke dalam sebuah pusat perbelanjaan di mall. Kemudian lapar mau makan siang. Terus saya bilang kita makan. Dia bilang baik. Ini kebetulan adik sepupu saya, dia panggil saya kakak. Iya baik kak, laki-laki. Kemudian setiap lewatin rumah makan, dia berlalu. Banyak restoran dilewati sama dia. Kenapa nggak mampir di sini saja? Dia bilang itu nggak boleh kak, karena itu tidak halal. Loh, tahu dari mana? Ditulis rupanya. Jadi restoran di sana itu ditulis. Restoran ini tidak halal. Ditulis pakai label. Kayak kita label halal, ada label tidak halal. Dan ternyata kalau ada orang Islam masuk ke restoran mereka, harus mereka ingatkan. Kita tidak halal loh. Kalau enggak ketahuan pemerintah bisa hukum. Gitu loh. Karena itu luar biasa ya. Menurut saya sesuatu yang baik karena akan menjaga seorang muslim dari hal-hal yang tidak baik. Sayang teman-teman sekalian, Indonesia ini mayoritas muslim. Kenapa bukan kita yang jual makanan? Atau kenapa kita tidak beli dari tempat seorang muslim? Minimal, kita bukan masalah membenci orang non-muslim ya. Minimal orang non-muslim itu tidak melihat apa yang kita haramkan. Bagi mereka tidak haram. Gitu kan? Makanya kalau buat goreng-gorengan, udang atau apa saja atau nasi goreng itu tidak asing bagi mereka pakai arak ya. Anggur merah lah atau apalah, itu tidak asing bagi mereka. Dengan alasan untuk melezatkan. Saya pernah isi acara di TV nasional kita, swasta. Itu judulnya halal waktu itu. Dan saya termasuk yang menyampaikan tentang hukum syar'inya. Didatangkan juga seorang dokter yang bicara tentang bahayanya secara medis. Ini connect gak dengan agama? Serata dibahas itu tentang masalah kehalalan restoran-restoran. Itu mereka didatangkan cuplikannya pada saat mereka masak segala macam dilihat. Itu memang mereka buat itu. Kalau seafoodnya atau daging segala macam itu membuat dia lebih gurih menurut mereka. Dikasihlah arak itu. Ya, anggur segala macam ada pakai apa sih ancu ya.
Ya, seperti itulah banyak nama-namanya. Ternyata itu semua tidak bisa karena beralkohol. Walaupun mereka membahasakan itu menguap, tapi kan sempat disiramkan ke situ. Apa jaminannya daging itu potongannya semua selamat dari alkohol tadi? Tidak ada. Atau sesuatu yang berbahaya buat kita. Maka tidak ada ruginya kalau tidak makan di situ gitu. Cari makanan Indonesia yang Masya Allah. Banyak sekali makanan tradisional yang baik, yang halal. Penjualnya muslim yang perlu kita bantu. Dan enak gitu kan. Itu yang mesti kita lakukan. Tentu saya tidak melarang ini ya. Umumnya tapi hati-hati saja. Kita harus lebih peka dengan masalah itu. Karena berhubungan sekali dengan masalah larangan Nabi dalam hadis ini. Ya. Atau mungkin ada keadaan juga. Kalau Bapak Ibu kebetulan lagi ada di satu negara non-Muslim. Alhamdulillah kita bersyukur lahir di Indonesia, hidup di sini, mayoritas kita Muslim. Kita mau cari makanan halal banyak sekali, Masya Allah. Tapi ada beberapa negara memang kalau kebetulan kita ke sana, nggak ada kecuali makan di restoran itu misalnya. Enggak, bukan babi. Maksud saya ada khamr ini. Saya pernah kebetulan sama Akh Aras waktu kita ke Spanyol ya. Sempat bimbing umroh. Tapi kita umroh plus Spanyol gitu kan. Waktu kita selama di Spanyol datangi berapa? 4-5 kota ya. Kurang lebih. Semua restorannya muslim. Tapi ada khamr. Ada khamrnya. Kebetulan saya datang panggil. Karena mereka ngerti bahasa Arab. Ya kan? Yang punya ada orang Arab. Yang punya ada orang India. Saya tanya. Ini kenapa jual khamr? Ya kita di sini kalau tidak jual khamr. Nggak bisa laku. Bahkan kalau nggak salah satu peraturan pemerintahnya lah. Harus ada khamr itu gitu loh. Nah ini tidak ada pilihan lain. Sekarang kami kalau nggak makan. Nggak mungkin. Karena nggak ada makanan lain. Nggak ada pilihan lain gitu loh. Tapi minimal kita datang ke restoran muslim. Walaupun tidak semuanya. Ada restoran yang kami masuk. Di beberapa pasar. Tapi agak jauh itu memang yang aman dari itu ya. Mungkin itu kondisional. Karena nggak ada lagi. Tapi kalau kayak di Indonesia, untuk apa ini? Gitu kan? Banyak sekali pilihannya. Ini potongan hadisnya ya. Dan untuk teman-teman sekalian, potongan hadis yang kedua sama yang ketiga sudah kita jelaskan tadi ya. Masalah larangan laki-laki masuk ke pemandian umum kecuali pakai sarung ya, berarti dari perut sampai ke lututnya minimal. Kemudian perempuan sama sekali tidak boleh. Karena sudah ada larangan masalah itu. Hadis selanjutnya 168, hadis kelima ini hanya menguatkan saja. Makanya di sini ditulis bagian akhirnya diriwayatkan juga dari Abu Hurairah padanya terhadap Abu Khairah. Saya juga tidak mengetahuinya. Maksudnya di sini Syekh Albani rahimahullah yang telah mentahqiq ya atau memastikan isi buku ini menjelaskan tentang 168 ada lafaz hadis tapi mirip sama hadis sebelumnya cuman beliau telusuri tidak ditemukan hadis itu. Dan perlu kita garis bawahi ya, asalnya buku ini At-Targhib wa Tarhib ditulis oleh Ibnu Munzir itu memang penuh banyak sekali, lebih tebal daripada buku-buku kita yang kita bahas sekarang. Tapi buku ini telah ditelusuri oleh Syekh Albani rahimahumullah itu dengan tentu Ibnu Munzir yang telah menulis buku ini juga kita doakan. Itu beliau telusuri ternyata ada hadis yang lemah atau hadis yang maudhu dikeluarkan. Makanya buku kita namanya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi di 168 sebenarnya ada riwayat hadisnya tapi menurut beliau setelah ditelusuri dia bilang saya juga tidak mengetahuinya. Maka beliau tidak menulis hadis itu karena dikhawatirkan salah gitu ya. Baik selanjutnya 169 hadis nomor 6 dengan sanad sahih dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Ia berkata kharajtu minal hammam فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم درداء فقلت من الحمام فقال والذي نفسي بيدي ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر atau كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. Kata Ummu Darda ini salah satu sahabiat Nabi. Ya, yang terkenal kisahnya ada sama Abu Darda ya, yang masyhur. Aku keluar dari tempat pemandian umum khusus perempuan. Lalu aku tidak sengaja bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kebetulan Nabi lewat, ya, Ummu Darda keluar dari situ.
Maka Nabi SAW tanya, dari mana wahai Ummu Darda? Kelihatannya memang seperti orang yang habis mandi atau apa gitu ya, tapi walaupun tertutup semuanya. Dari mana ini? Kata dia, dari tempat mandi umum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, tidaklah seorang wanita yang melepas pakainya di rumah selain rumah salah seorang ibunya, melainkan pasti dia telah merobek segala penutup antara dirinya dengan Allah yang maha penyayang. Ya. Hadits ini menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW peduli sekali dengan para sahabatnya termasuk umatnya. Laki-laki atau perempuan. Terbukti Nabi SAW menanyakan Ummu Darda, dari mana kamu Ummu Darda? Dan ini berarti juga bolehnya seseorang interaksi sama lawan jenis tapi bukan khalwat. Bukan berdua-duaan. Depan umum, ibu pas keluar rumah, tetangganya tanya, Assalamualaikum, apa kabar bu? Ya baik, Alhamdulillah. Gitu kan. Sebatas itu. Orang semua lihat, nggak ada sesuatu yang berduaan. Yang Nabi bilang, kalau laki-laki dan perempuan berdua saja, yang ketiganya syaitan. Umum. Ibu masuk ke pasar, nanya penjualnya, toko. Ini harganya berapa? Kan tidak mungkin tidak ngomong. Gitu kan. Karena ada juga orang kadang-kadang terlalu kaku. Laki-laki perempuan tidak boleh ngomong sama sekali. Gimana caranya? Kan tidak mungkin. Ada beberapa keadaan yang tidak mungkin. Itu pasti terjadi. Kan? Nabi SAW pernah berbicara dengan pembantu yang ada di rumah istrinya. Gitu kan? Pada saat Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW sambil pegang siwak. Beliau panggil pembantunya. Tapi rupanya pembantu ini nggak datang-datang gitu. Maka Ummu Salamah datang ke kamar pembantunya. Dan dilihat pembantu itu lagi bermain sama domba kecil. Lagi sibuk dengan itu gitu. Maka Ummu Salamah mengatakan, kenapa saya lihat kau masih bermain domba sementara Rasulullah panggil kamu? Dia bilang, demi Allah saya nggak dengar. Gitu kan. Maka dia pun lari buru-buru langsung ke hadapan Nabi SAW. Baru Nabi SAW mengatakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus anda, aku benar-benar tidak dengar. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena kisos, di sini Nabi berarti bicara sama pembantu itu kan. Kalau bukan karena kisos, maksudnya saya bisa dibalas dengan hukuman yang sama, saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Artinya di sini Nabi interaksi, bukan tidak, gitu kan. Tetapi bukan berduaan, yang dilarang ini adalah masalah berduaan. Interaksi dengan masyarakat. Maka pertanyaan bila diperlukan, tanya, gitu kan. Ibu perlu bertanya sesuatu pada orang, tanya. Bapak perlu bertanya sama seorang wanita, perlu tanya. Sekarang kita masuk ke rumah sakit, butuh tanya. Siapa yang akan merawat ini? Siapa bagian administrasinya? Mana susternya? Mana dokternya? Orang nanya kan gitu. Maka secara umum ini nggak masalah. Apalagi kalau memang dasarnya kita ada kenalan, tahu orang itu siapa. Dan perlu kita tanya. Ingat, selalu juga tanyakan perlu nggak. Yang pernah terjadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini Salman Al-Farisi sahabat dekatnya suaminya Ummu Darda ini. Sahabat dekat, mereka memang saling mencintai karena Allah. Satu waktu Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda, nggak ditemukan Abu Darda. Rupanya Ummu Darda ini, yang sekarang wanita yang sedang kita ceritakan ini, dia ada di belakang pintu rumahnya dan lewat sepintas gitu. Maka Salman Al-Farisi lihat kesannya dia nggak kayak ngerawat diri. Kan kelihatan orang kalau ngerawat diri atau tidak gitu kan, secara umum. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Ummu Darda, ada apa dengan kamu ini? Saya kok berantakan begini nih? Dia bilang, saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi sama saya. Kok bisa? Kata Salman. Terjadi interaksi kan? Kok bisa? Ya karena dia setiap siang puasa, malam sholat terus. Jadi nggak ada butuhnya sama istrinya. Untuk apa saya dandan? Untuk apa saya bersih-bersih gitu loh. Maka kata Salman, di mana suamimu? Dia bilang di masjid. Kebetulan waktu itu mau menjelang maghrib ya. Pergilah Salman Al-Farisi ke masjid, ketemu sama Abu Darda sahabatnya. Kemudian duduk sampai Isya. Habis itu Salman bilang, saya mau bertamu di rumahmu malam ini. Kata Abu Darda, baiklah silahkan. Datanglah Salman Al-Farisi ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Abu Darda rupanya ini punya satu tradisi. Dia habis sholat Isya, pulang ke rumah, dia ganti bajunya, terus dia ke ruang tamu sholat sampai subuh. Nggak tidur semalaman.
Sholat malam terus. Dan tidak tidur pagi. Pagi puasa, setiap hari, tidak pernah berhenti. Waktu itu kebetulan belum ada larangan puasa. Kan kalau puasa berarti tidak ada interaksi biologis sama istri kan gitu. Batal puasanya kalau itu. Maka seperti itu yang dibuat. Rupanya Salman Al-Farisi sudah dengar tadi dari Ummu Darda. Dia mau perbaikin tuh. Gimana caranya? Waktu begitu habis sholat Isya, dia sudah tahu sahabat ini suka ganti baju terus keluar sholat gitu. Dia tunggu di ruang tamu. Kan sudah dipersilakan untuk istirahat. Biasanya mereka habis Isya sudah tidur pada zaman itu. Maka Salman pasti tunggu di depan ruang tamu. Abu Darda keluar, ditanya sama Salman, mau ngapain kau? Saya mau sholat. Kata Salman, masuk berikan hak istrimu dulu. Gitu. Maka karena dia tahu Salman lebih pintar dari dia. Memang Salman lebih alim secara ilmu ya. Karena Salman Farisi ini pernah menjadi pendeta Yahudi. Pernah melewatin agama Majusi, pernah banyak agama yang dilalui baru dia masuk Islam. Jadi dia punya banyak pengetahuan gitu. Maka kata Papa Abu Darda pun masuk tidur. Maksudnya kasih haknya istrinya. Kemudian setelah itu dia keluar lagi. Beberapa saat kemudian kata Salman ditungguin, Salman nggak tidur. Mau ngapain? Saya mau sholat. Masuk dulu kasih hak istrimu. Setelah tertinggal sepertiga malam saja, di Moses sekitar 3 jam lah sebelum subuh ya. Sepertiga malam itu yang hadits Nabi kalau tinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Itu cara hitungnya dari maghrib sampai subuh. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5. Berarti kan 11 jam tuh. Dari jam 6 sore, jam 6, jam 7, jam 8 sampai jam 5 sore, jam 5 subuh berarti kan 11 jam. Itu dibagi 3. Kurang lebih berarti 3 jam setengah gitu kan. 4 jam lah. Berarti kalau subuh jam 5, sepertiga malam yang Allah turun ke langit bumi itu jam 2-an. Gitu kan. Atau jam 1 sudah masuk. Karena 3,5 jam sampai 4 jam. Nah, waktu tertinggal sepertiga malam, maka Salman bilang waktu Abu Darda keluar, sholatlah sesukamu sekarang. Sholatlah dia. Sampai azan subuh sama-sama ke masjid pulang lagi. Nah, Abu Darda lihat ini tamunya lagi bertamu di rumah. Dia bilang sama Abu Darda, siapkan makanan, sarapan. Disiapinlah makanan, sarapan. Tapi Abu Darda lagi puasa. Maka waktu Abu Darda bilang silakan makan. Kata Salman, kenapa kok nggak makan? Dia bilang saya lagi puasa. Ini puasa sunnah bukan puasa wajib ya. Puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak mungkin tentunya. Maka kata Salman, saya tamu. Menghormati saya wajib. Kau puasa sunnah. Batalkan puasamu. Maka dia batalkan puasanya. Tapi setelah batalin puasa ini Abu Darda terganggu. Bilang, hai Salman, saya terganggu dengan sikapmu. Tadi malam kau udah buat sholat malamku berkurang. Sekarang puasaku batal. Gitu kan. Ini akan saya lapor ke Nabi SAW. Kata Salman, silahkan. Tapi ingat, semua punya hak dan berikanlah haknya. Waktu Abu Darda sampai ke Nabi SAW, maka Nabi mengatakan hal yang sama. Wahai Abu Darda, betul, matamu punya hak, keluargamu punya hak, dirimu punya hak, semua punya hak. Berikanlah haknya masing-masing. Gitu. Maka di sini ada kasus juga yang terjadi tentang masalah Ummu Darda ini. Baiklah, kita kembali ke bahasan kita. Pada saat itu Ummu Darda keluar dari tempat pemandian dan Nabi SAW bertanya. Dan tadi kisah Salman itu saya datangkan karena berarti ada interaksi antara Salman dengan Ummu Darda untuk memberikan solusi dalam masalahnya. Tapi memang di sini bukan berdua-duaan saja tapi secara umum. Maka Ummu Darda waktu keluar Nabi SAW tanya, dari mana wahai Ummu Darda? Dan ini tradisi Nabi SAW, subhanallah. Beliau sangat peduli dengan para sahabatnya, saking pedulinya sering bertanya. Jadi kalau habis sholat, begitu salam, habis zikir, Nabi tanya, mana fulan, mana fulan. Nabi tahu siapa yang hadir. Dari semua masjid itu ditahu sama Nabi SAW. Ya, Nabi tanya, kalau ada misalnya, oh si fulan nggak ada ya Rasulullah. Kenapa sakit? Kita jenguk rame-rame gitu loh. Jadi seperti itulah. Kalau ada apa tidak ditahu beritanya disuruh cari. Siapa tetangganya? Si fulan. Coba cari tahu dia. Ada apa gitu loh. Bahkan Nabi SAW sering bertanya kalau habis zikir, habis sholat wajib beliau mengatakan siapa yang mimpi semalam. Lalu disampaikan mimpi, saya begini ya Rasulullah. Lalu beliau takwilkan mimpi itu. Jadi saking dekatnya dengan para sahabat. Makanya Nabi tanya nih Ummu Darda, dari mana saja nih gitu kan. Ini juga pernah terjadi contoh kasus yang beda ya. Pernah Sofia radhiyallahu anha istri Nabi SAW malam hari mau keluar, ada hajatnya. Kan zaman dulu tidak ada WC di kamar di dalam rumah ya. Mereka kalau mau buang hajat keluar. Maka Sofia itu keluar, Umar bin Khattab langsung tanya, mau kemana wahai Sofia?
Saya malam-malam ngapain keluar nih? Maka Nabi SAW mengingatkan, mengatakan, hai Umar, biarkan dia karena dia punya hajat. Jadi di sini kan ada interaksi yang kita lihat tapi secara global gitu kan. Maka Nabi SAW tanya, wahai Ummu Darda, dari mana? Maka dia menjawab, saya dari tempat pemandian umum. Maka di sinilah wasiat Nabi SAW bersumpah atas sama Allah yang ada jiwa beliau di genggamannya Allah. Maksudnya demi Allah, tidaklah seorang wanita melepas pakaian di rumah selain rumah salah seorang ibunya. Melainkan pasti dia telah merobek segala penutup antara dirinya dengan Allah yang maha penyayang. Di sini maksudnya adalah rumah ibunya, maksudnya rumah dia kalau belum menikah. Rumah suaminya kalau sudah menikah. Ya. Jadi selain tempat ini, ibu-ibu dilarang untuk melepaskan pakaian dalam arti kata di sini untuk dilihat oleh orang. Ya, untuk dilihat oleh orang. Tapi kalau di rumah sendiri, di rumah orang tua, ya, di rumah mahram, maka tidak ada masalah. Gitu kan. Itu pun ada batasan-batasan yang pernah saya bilang ya. Jadi batasan-batasan itu ada di antara misalnya dari dada sampai ke lutut ya. Ada istilah sawatei, daerah dada sama kemaluan. Nggak boleh dilihat secara mutlak kecuali medis misalnya. Ada urusan sama masalah melahirkan, cek kesehatan segala macam itu berbeda. Tapi kalau umum saja, nggak boleh orang sembarangan gitu ya. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan tidak boleh seorang wanita main sembarangan membuka pakaiannya. Tentu di sini yang dimaksud adalah terbuka ya. Kayak di ruang tamu, bertemu sama orang, interaksi, itu dilarang. Tapi kalau yang bukan dimaksud sini adalah masuk kamar mandi kemudian membuka pakaian, tidak ada masalah. Karena orang kalau lagi mandi, itu boleh saja tidak menggunakan pakaian. Karena pernah ada yang menanyakan itu kepada para ulama, apakah boleh seorang wanita berwudu sementara dia lagi mandi, dia lagi telanjang sendirian di kamar mandi. Kata mereka dibolehkan, asal tertutup. Karena intinya kan tidak dilihat oleh orang. Larangan ini kalau dilihat oleh orang-orang secara umum. Makanya ini disebut pemandian umum ya, yang tidak boleh. Kemudian dikatakan dia telah merobek segala penutup antara dirinya dengan Allah, maksudnya adalah dia tidak akan ditutupi aibnya oleh Allah. Salah satu maknanya. Kalau dia sudah mulai main sembarangan buka orang semua bisa lihat badannya, berarti dia sudah merusak apapun yang memang dasarnya Allah bisa tutupin kesalahan dia dengan itu. Ya. Baik, 3 hadis yang tersisa dari bab ini kita selesaikan insyaAllah. Hadis 170, tepatnya hadis ke-7 ya, dengan sanad sahih dari Abu Al-Malih Al-Hudhali. Anna nisa min ahli dalam kurung Himsa, atau min ahli dalam kurung Asyam. دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا حتقت الستر بينها وبين ربها. Artinya bahwasanya beberapa wanita dari penduduk kota Hims. Hims ini salah satu kota di negeri Syam ya. Tepatnya sekarang di wilayah Syria. Atau wanita penduduk Syam. Jadi yang menyampaikan riwayat ini Abu Al-Malih Al-Hudhali ragu apakah ini wanita dari kota Hims atau secara umum negeri Syam. Kalau Syam masuk 4 negara kan. Syria, Lebanon, Jordan dan Palestina. Intinya ada wanita dari negeri Syam datang. Kemudian datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah berkata, wanita-wanita di antara kalian yang masuk ke tempat pemandian umum. Nah, di negeri Syam ini mereka tadinya wilayah kekuasaan Konstantinopel ya, orang-orang Romawi. Dan orang Romawi sering ada pemandian umum yang perempuan semua tidak pakai busana, kumpul sama-sama, berendam-berendam sama-sama gitu-gitu. Bahkan mereka sudah terbiasa dengan tanpa busana sama sekali malah, gitu kan. Maka itu tersebar waktu zaman itu ya, kalau orang tahu semua. Makanya Aisyah bertanya, di tempat kalian itu di negeri Syam karena bekas ya, atau pada saat itu masih dikuasai atau baru dibebaskan dari orang-orang Romawi, apakah wanita kalian yang ke tempat pemandian umum, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang wanita yang membuka pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan dia telah merobek penutup antara dirinya dengan robnya. Yang lebih dekat maknanya di sini adalah membuka pakaian secara umum ya, secara keseluruhan.
Sehingga akhirnya membuat orang lain bisa menilai negatif. Kalau di depan suami tentu adalah hal yang dibolehkan. Salah satunya orang yang boleh melihat semua adalah suami. Ya, tapi kalau orang lain, maka ada batasan. Walaupun mahram seperti ayah, anak, ada batasan yang pernah kita sampaikan gitu kan. Ibu nggak boleh juga terbuka semuanya di depan, walaupun anak sendiri. Ya, tentu ada batas umur. Seperti umur tamyiz, namanya umur sudah bisa membedakan aurat, maka ini sebaiknya jangan perlihatkan lagi. 7 tahun, 6 tahun ke atas dia sudah bisa bedakan jenis kelamin, maka jangan. Seperti ibu mandi sama anak laki-lakinya misalnya gitu kan. Maka itu ada larangan-larangan yang harus dijaga. Baik, dua hadis yang terakhir adalah hadis nomor 171, hadis ke-8 sahih di ghairihi. Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabarani juga Al-Hakim meriwayatkan dari Darraj Abu Ash-Shahm Abu Syamh dari As-Sa'ib anna nisa'a dakhalna ala Ummu Salamah radhiyallahu anha fasa'altuhunna man antunna qulna min ahli Hims atau min ahli dalam kurung Hims, qalat min ahli al-hammamat, qulna wa biha ba's, faqalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitraha atau sitrahu. Bahwa beberapa wanita datang kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kalau tadi hadis sebelumnya kan datang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ini istri Nabi yang lain, berarti ada kejadian yang lain gitu kan. Maka beliau bertanya kepada mereka, kalian siapa? Wanita-wanita yang datang ini. Kata mereka, kami dari kota Hims. Hims adalah kota di negeri Syam tadi saya bilang. Ummu Salamah langsung berkata, dari kalangan orang-orang yang masuk ke tempat pemandian umum, karena sangat terkenal wilayah Syam waktu itu, di mana-mana tempat pemandian perempuan terbuka gitu. Ya. Dan orang-orang bisa melihatnya gitu. Maka mereka berkata, memang kenapa? Maksudnya ada masalah nggak dengan itu secara hukum? Ummu Salamah mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ya, wanita manapun yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah merobek penutupnya darinya. Maksudnya tidak ada lagi ya, jaminan dari Allah, Allah akan menutupi aib-aibnya. Karena dia sendiri sudah membuka aurat itu. Perhatikan ya, 3 hadis terakhir ini yang kita bahas. Hadis yang nomor 100 ya 69 tadi ya, itu membahas tentang membuka baju hanya boleh di rumah ibu. Maaf, bukan itu tadi ya. Hadis yang sebelumnya lagi. Ya, betul 169. Berarti di situ kan boleh membuka baju tapi di rumah ibu, di rumah orang tua ya. Kemudian hadis yang setelahnya 170 boleh membuka baju tapi di rumah suami ya. Hadis 171 membuka baju di rumahnya sendiri. Jadi kayak misalnya ada perempuan mandiri, dia belum nikah tapi punya rumah sendiri, atau janda, suaminya sudah tidak ada punya rumah sendiri, maka ini berarti masuk. Berarti kan ketiga hadis ini ada titik-titik yang dibolehkan. Nah, sebagian ulama mengatakan berarti selain ini tidak dibolehkan secara otomatis gitu ya. Walaupun termasuk rumah sahabat ya, segala macam. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam bab kita ini 172 hadis 9 yang ke-9 sahih di ghairihi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama, dalam kurung illa bimi'zar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu halilatahul hammam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabil khamr. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamr. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa bainahu wa bainaha mahram. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan kain sarung. Yang sudah kita jelaskan bagi laki-laki. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah minum khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di meja yang padanya diminum khamr. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berduaan dengan seorang wanita tanpa ada mahram di antara mereka berdua.
Dari hadits ini ada dua tambahan yang perlu kita jelaskan ya. Kalau potongan pertama tidak boleh laki-laki masuk ke pembayaran umum kecuali pakai sarung, sudah kita jelaskan. Kemudian yang melarang istri juga, mengizinkan istri ataupun mahramnya pergi ke tempat minum juga dilarang. Ini sudah kita jelaskan. Yang ketiga yang kita bahas adalah jangan minum khamar. Ya. Dan khamar ini terjemahannya adalah semua yang memabukkan. Itu definisinya. Atau semua yang mengubah, ya, mengeluarkan akal dari jalur sehatnya. Jadi lebih percaya diri, lupa diri, segala macam itu. Baik itu cairan ataupun bubuk atau daun. Makanya narkotika masuk dalam masalah khamar. Ya. Itu dulu awal, definisi khamar itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian harus faham kaidah ini. Pernah saya jelaskan itu ya. Sebagian ulama menukil kaidah penting. Apapun yang dikonsumsi banyak memabukkan berarti sedikitnya haram. Saya pernah kasih contoh itu di ruangan kita kalau masih ingat. Bapak Ibu saya tanya, kalau minum alkohol 1 gentong, mabuk nggak? Mabuk. Berarti 1 tetesnya haram. Karena kalau diminum banyak, mabuk. Paham nggak? Itu kaidah penting. Berarti apapun yang Bapak Ibu makan, kalau banyak bisa memabukkan, berarti sudah sedikitnya pun sudah tidak boleh. Kenapa saya jelaskan poin ini? Karena banyak orang di antara kita masuk, misalnya contoh saja ini, bukan cuma sekedar makanan dan minuman, tetapi masuk ke masalah pengobatan misalnya. Kalau batuk kan sering beli obat batuk tuh. Nah, pasti ada alkohol ya, biasanya. Tapi ada juga yang herbal yang tidak beralkohol. Nah ini tidak boleh, walaupun pengobatan. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Walaupun dokter bilang kalau minum ini sembuh, tapi ada khamernya, nggak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali. Karena Nabi SAW mengatakan tidak akan pernah Allah menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang ia haramkan. Jadi nggak boleh itu. Ini poin perlu digarisbawahi ya. Sehingga Bapak Ibu kalau beli obat, terutama ibu-ibu misalnya beli obat untuk persiapan di rumah, selalu tanya apotekernya. Obat batuk yang tidak beralkohol. Saya mau beli obat ini yang tidak beralkohol. Minta. Karena tidak boleh ini. Baik minuman ataupun obat-obatan. Ini yang dimaksud dengan khamr. Potongan setelahnya, yang sudah kita jelaskan tadi, tidak boleh kita makan di meja atau di satu titik lokasi yang bersama berdekatan dengan kita. Kayak tadi di restoran yang meja sama meja berdekatan, yang dihidangkan padanya khamr. Ini sudah kita jelaskan tadi. Tapi definisi khamr baru saya jelaskan ini. Ya. Yang terakhir yang perlu kita jelaskan juga di sini adalah tidak boleh, ya, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh dia berduaan dengan wanita kecuali bersama wanita itu mahramnya. Jadi tidak boleh ada berduaan duduk kecuali yang ada perempuan itu ada mahram. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut. Ini juga masih ada batasan ulama. Mahram ini juga harus digarisbawahi dengan mahram itu balik. Ya. Jadi kalau ibu misalnya punya anak kecil masih bayi, oh ini kan mahram saya. Datanglah laki-laki asing ke rumahnya duduk berdua. Mahramnya ini masih kecil, nggak ada fungsinya di situ sekarang. Fungsi keberadaan mahram ini untuk menjadi tameng buat mereka berdua berbuat dosa gitu. Maka harus ini sudah ada fungsinya. Mahram ini ada fungsinya. Ya, karena biar bagaimana ibu kalau bawa anak, kalau apalagi kalau anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki dibawa, siapapun yang ingin berbuat jahat pada ibu itu masih berpikir walaupun itu cuma anak laki-laki. Apalagi kalau dia sudah bujang misalnya. Orang berpikir untuk berbuat kejahatan. Maka fungsi mahramnya adalah untuk menolong si perempuan ini dari kejahatan. Nah, kalau orang tidak lakukan ini maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Maka ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, interaksi dalam bisnis ya terutama ibu-ibu. Kalau cuma meeting berdua sama klien dan itu laki-laki, ya harus ada orang. Tidak boleh berduaan. Masuk ke ruangan berduaan saja jadi masalah gitu kan. Maka harus ada batasan-batasan, harus ada sesuatu yang dihubungkan dengan masalah agama. Lebih baik juga kalau teman-teman kita dokter wanita gitu kan. Di ruangan itu harus ada yang lain. Jangan cuma dia saja berdua sama pasiennya. Ini supaya
aman dari sisi hukum syar'i karena larangan ini umum, terjadi umum. Berarti artinya dilarang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan dia berdua sama wanita atau wanita juga termasuk di sini berdua sama laki-laki kecuali ada mahram si wanita itu yang menemaninya. Dan ini juga perlu digarisbawahi kata ulama berinteraksi dengan yang bukan mahram itu harus pada hal-hal yang diperlukan. Jadi tidak boleh ibu juga terlalu supel semua orang dikenalin gitu kan. Maksudnya dalam arti kata semua orang diajak ngobrol. Walaupun sahabat suami misalnya. Jadi kalau ada sahabatnya suami mau datang ke rumah sampaikan. Ini ada sahabat suami atau maaf ya Pak nanti Bapak datang setelah suami saya pulang. Jangan main nyelonong masuk ke rumah ibu. Oh ini kan teman suami saya. Tidak boleh. Banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Saya tahu ada kasus subhanallah terjadi dan itu terjadi di Jakarta. Itu ada satu orang bersahabat sama temannya. Dan ini si A sama si B. Si A ini punya istri di rumah dan ini istrinya sangat baik. Mereka juga baik. Tapi subhanallah karena sudah dianggap ini si A sama si B sahabat. Jadi sering kali kalau si A lagi pergi kemana, si B ini butuh sesuatu datang ke rumah temannya. Dilayanilah oleh istrinya. Istri temannya gitu. Awal tidak masalah tapi sebulan, 2 bulan, setahun akhirnya jadi saling suka. Dan cerailah si perempuan ini sama suaminya, nikah sama teman suaminya tadi. Sekarang si suami ini, mantan suami ini betul-betul sakit hati. Bagaimana keadaannya? Dan saya tahu bagaimana keadaannya orang itu. Walaupun subhanallah setelah itu, saya tahu juga kejadiannya karena itu masih ada persahabatan antara saya maksudnya kenal mereka itu. Maka yang tadi dizalimi ini, itu justru dapat perempuan yang jauh lebih baik. Tetapi ini efek daripada keberduaan itu ya. Sebagai penutup juga perlu saya ingatkan berhubungan dengan masalah ipar ya. Nah, interaksi dengan ipar itu juga harus ada batasan karena tetap bukan mahram. Di dalam kehidupan kita pada saat kita lahir ada namanya orang yang punya rahim, kekerabatan dan punya hak mahram. Tidak boleh nikah sama mereka. Itu semua jalur di atas kita. Ayah, ibu, kakek, nenek dan semua saudaranya. Saudara kakek, saudara ibu, saudara ayah, semua ini antara jalur mahram. Semua ke samping kita. Saudara dan saudari. Dari ayah dan ibu atau ayah saja. Kemudian semua ke bawah. Anak kita, cucu dan juga ponakan. Ini semua begitu kita lahir sebenarnya. Mereka sudah punya hak rahim, mereka punya hak mahram. Rahim artinya kekerabatan. Mahram berarti tidak boleh menikah sama mereka. Ada orang yang punya hubungan rahim dan punya mahram, tetapi disebabkan pernikahan mertua sama anak mantu. Jadi karena dulu kita bukan mahram mereka, tapi karena kita nikah sama anaknya, maka ibu dan ayah mertua jadi mahram kita. Ya, ini karena ada sebab. Sama juga yang ada sebab itu adalah saudari dan saudara sesusu. Ya. Susuan, maka mereka disebabkan susuan menjadi mahram dan rahim kita gitu kan. Baik, ada juga orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram. Seperti ipar, gitu kan. Karena mereka ini punya hak kekerabatan. Misal adik atau kakak istri saya, itu kan ipar saya. Saya punya anak dari istri saya berarti itu adalah tante-tantenya mereka. Mereka punya hak rahim, tapi bukan mahram saya. Maka nggak boleh saya berduaan sama ipar saya. Makanya Nabi SAW waktu ucapkan hadisnya yang mulia, tidak ada laki-laki dan perempuan berdua kecuali yang ketiganya syaitan. Maka ada sahabat mengatakan, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ipar justru kematian. Karena kalau sampai terjadi perselingkuhan, maka ini jadi kacau balau semuanya. Misal naudzubillah istrinya selingkuh dengan adiknya sendiri. Bagaimana dia marah? Ini adiknya, ini istrinya. Tapi bagaimana sakit hatinya? Kalau orang lain masih mending lah, pergi selesai. Tapi di depan mata adiknya bisa dihapus statusnya. Ini kan lebih berbahaya. Maka Nabi bilang, ipar itu justru kematian. Interaksi boleh, tapi secara global. Assalamualaikum, apa kabar? Di acara keluarga, oke. Kita juga nggak boleh kaku, tapi berdua-duaan nggak. Ada orang begitu kadang-kadang, istrinya mau pergi, dia nggak bisa. Dia telepon adiknya, suruh adiknya bonceng istrinya. Kan ini bermasalah karena berduaan aja. Dan terjadi hal-hal yang dilarang secara syar'i. Gitu kan. Allahu a'lam. Baik begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.